Saklar quick shifter kita aktifkan, kita nambah gigi. Jadi tanpa harus menarik tuas kopling dan turun gas, itu nambah gigi itu tetap enteng. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Kurniawan Motovlog dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia. Oke, di depan saya ini ada rakitan quick shifter ya, yang sudah saya rakit. Jadi di dalam video kali ini saya bakal kasih tutorial cara merakit quick shifter ya. Bagi kalian yang belum tahu quick shifter itu apa, jadi quick shifter itu komponen elektronik yang dapat membantu perpindahan gigi dengan cepat dan aman tanpa harus turun gas dan menarik tuas kopling. Untuk cara kerjanya, quick shifter itu adalah memutus aliran listrik yang dari ECU atau CDI ke coil, sehingga mesin ketika kita nambah gigi bertepatan itu mati sejenak. Jadi nambah giginya itu enteng, cepat. Quick shifter itu biasa dipakai di ajang balap biasanya, seperti MotoGP, WSBK, ARRC, bahkan di balap nasional pun udah banyak yang pakai teknologi quick shifter. Soalnya ini sangat membantu pembalap dalam mencapai lap time tercepat ya, karena tidak perlu menarik tuas kopling dan turun gas ketika nambah gigi percepatan. Kalau kalian pengen pasang quick shifter yang bermerek, itu harganya kisaran 1 juta lebih lah, bahkan hampir ada yang 4 juta sampai 5 juta tergantung mereknya. Kalau untuk motor dari pabrik yang sudah pakai seperti ZX25R itu udah pakai quick shifter ya. Yang baru itu R15M itu udah pakai quick shifter. Kalau untuk quick shifter ini itu kurang lebih 100.000 ya. Tapi walaupun harga 100.000, hasilnya nggak kalah jauh sama yang berjuta-juta ya. Jadi di dalam quick shifter itu ada dua komponen, yaitu sensor sama modul. Di sini saya sensornya pakai switch rem belakang. Ini ngambil dari motor malah. Jadi tambah murah, makin murah. Ini sebagai sensor. Untuk modulnya saya pakai relay 5 kaki, mereknya Bos. Yang bagus katanya. Ini wajib pakai relay 5 kaki ya. Kenapa harus pakai relay 5 kaki? Jadi di dalam modul ini sebagai modul, kita harus punya arus yang standby. Maksudnya standby itu sebelum relay ini dialiri arus listrik, itu sudah ada terminal yang saling menyatu ya. Jadi di sini ada terminal 30 dan terminal 87A yang sudah menyatu. Berbeda dengan relay 4 kaki ya. Kalau relay 4 kaki itu antara terminal 30 dan 87 itu terputus dan tidak ada terminal 87A. Jadi fungsi dari relay ini nanti untuk memutus jalur yang dari ECU atau CDI ke coil yang nanti disambungkan ke sini. Jadi yang ketiga adalah saklar. Saklar ini berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan quick shifter. Terus yang keempat, ini rangkaian kabelnya. Kalau untuk per ini nanti buat menarik switchnya, dan ini nanti ke tuas persneling. Jadi ketika nambah gigi ketarik. Untuk rangkaiannya ini ada dua kabel yang sama, panjangnya sama. Yang ini nanti dari coil dicabut nanti ke sini,
dan ini ke relay terminal 30, dan ini dari terminal 87A ke coil. Jadi kita rakit yang ke terminal 30, yang nanti ini dari coil dicabut dan masuk ke sini, dan yang ini terminal 87A, dan ini ke coil. Jadi cuman dipindah ya, yang tadinya dari ECU langsung ke coil, sekarang dari coil dicabut masuk ke sini, dan yang dari sini masuk ke coil. Dan ini yang nanti ke terminal 86, terminal 86, yang ujungnya ke saklar. Dan yang satunya nanti ke kunci kontak, positif kunci kontak. Satunya nggak pakai, jadi karena nggak ada switch lagi, jadi saya pakai switch haser, jadi kabelnya 3 tapi tetap yang kepake 2 ya. Satu ke kunci kontak, positif kunci kontak, satunya ke terminal 86. Dan untuk yang satunya ini yang ke switch atau sensornya ya, kita colok. Ini dari switch ada 2 kabel, yang satu ke masa, yang satunya ke terminal 85. Oke, untuk rangkaiannya seperti ini. Ini sudah saya gambar ya. Jadi yang dari saklar, satunya ke kunci kontak ya, positif kunci kontak. Di sini ada baterai, kunci kontak, saklar, relay 5 kaki. Sini coil, ini ECU atau CDI nya, switch rem, dan ini tuas persneling. Ini sebelum ada quick shifter, kabel yang dari ECU atau CDI ini biasanya kalau di Yamaha kabelnya warna oranye ya, oranye seperti ini. Kabel ini tuh langsung ke coil sebelum ada quick shifter ya. Ketika pasang quick shifter, jadi yang dari coil dicabut masuk ke terminal 30, karena relay 5 kaki kan yang sudah standby arusnya itu, maksudnya jalurnya terminal 30 dan terminal 87A. Dari ECU atau CDI ke terminal 30 dan terminal 87 ke coil lagi. Jadi cuma dipindah ya, yang tadinya langsung ke coil ini lewat relay, dan dari saklar yang tadi terminal positif kunci kontak melewati saklar masuk ke terminal 86, dan di sini kumparan, dalam relay itu ada kumparan terminal 85 dan ke switch yang satunya ke masa. Jadi cara kerjanya ini seperti ini. Sebelum saklar quick shifter kita aktifkan, ini dalam kondisi mesin hidup ya, arus dari ECU atau CDI itu ngalir ke coil, jadi mesin tetap hidup. Ketika saklar quick shifter kita aktifkan, arus dari positif kunci kontak itu masuk ke terminal 86, keluar 85 ke switch. Karena switchnya belum ditekan, jadi mentok di switch. Di sini belum ada terjadi magnet ya. Ketika switch atau sensornya kita tekan, ini tuas persneling kita tekan ke bawah, di sini nyambung antara massa dan positif kunci kontak. Jadi di sini terjadi medan magnet yang menarik plat dari terminal 30 ke 87 itu geser ke terminal 87. Jadi di sini itu plat ya.
Karena di sini terjadi medan magnet, akhirnya ini tertarik ke sini, sehingga yang terjadi itu seperti ini. Nah, arus dari ECU itu terputus di terminal 87, sehingga mesin itu mati. Dalam keadaan mesin mati, di sini itu nambah gigi itu sangat enteng ya, cuma ceklek. Ketika di sini udah balik, di sini terputus lagi, magnet hilang, di sini geser lagi ke terminal 87A. Ya, sehingga harus dari ECU itu ke mesin hidup lagi. Jadi kalau nambah gigi percepatan kan cuma sekali ya, dengan cepat cuma ceklek gitu. Di sini mesin itu cuma 0, sekian detik matinya. Karena mesin mati, sehingga tanpa harus menarik tuas kopling dan turun gas itu nambah gigi itu enteng. Sekarang quick shifter kita matikan, saklar off. Ketika gigi persneling kita tekan, di sini nyambung, tetapi dari saklar ini terputus, sehingga di sini itu tidak ada medan magnet, sehingga di sini itu tidak terjadi apa-apa dan mesin tetap hidup walaupun kita tekan-tekan sensornya. Mungkin sampai sini jelas ya. Baik, kita praktekkan pakai baterai atau aki ya, yang dari kunci kontak ke positif baterai. Yang di switch ini kan ada yang ke masa, nantinya kita sambungkan ke negatif baterai. Oke, kita aktifkan saklarnya. Kita switchnya kita tarik. Tuh, ada bunyi klak ketika switchnya ditarik. Oke, kita coba pakai lampu ya. Kita matikan dulu. Ini yang dari ECU atau SDI, ntar kita sambungkan ke positif baterai. Ini yang harusnya ke coil, kita kasih lampu. Balik. Ini ibaratnya lampu ya dalam keadaan hidup. Sekarang kita tes dalam keadaan hidup mesinnya, kita nambah gigi. Klik. Saklarnya belum diaktifin. Saklar quick shifter kita aktifkan. Kita nambah gigi. Sehingga ketika kita nambah gigi, switchnya ketarik, mesin itu mati ya. Tuh. Kalau kita lepaskan, hidup lagi mesinnya. Jadi kalau nambah gigi itu kan cepet, jadi mesin itu mati hanya 0, sekian detik ya, cuman cekrek. Contohnya kita lagi bawa motor ngebut, jadi tanpa harus menarik tuas kopling dan turun gas itu nggak akan pengaruh, nambah gigi itu tetap enteng. Mungkin seperti itu sih. Ketika saklar quick shifter kita matikan, mesin tetap hidup ya. Kita nambah gigi, klek, ceklek, nggak akan mengaruh pada mesin tetap nyala.
walaupun sensor kita tarik-tarik. Kalau caranya kita nambah gigi ibaratnya. Oke, mungkin cukup sekian sampai sini. Mungkin kalau belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Jika kalian suka video-video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya Kurniawan Vlog ya. Untuk pemasangannya di video selanjutnya ya. Baik, terima kasih.